Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Sebelum kita melanjutkan doa keluarga hari ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan bersaat teduh. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 423, bait pertama dan kedua. Ku heran, Allah mau memberi. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dengan berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu ini menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan dengan kerendahan hati, datang duduk di bawah kaki Tuhan. Sebab hanya Engkaulah dan firman-Mu lah yang dapat memuaskan jiwa kami. Tuhan, kami siap membuka hati, pikiran, dan telinga kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu, bukan hal yang lain. Sebab itu ya Tuhan, tolong berbicara kepada setiap kami, pakai hamba-Mu agar dapat menyuarakan kebenaran firman-Mu dengan baik dan nama Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita bertemu kembali, kita boleh memuji-muji Tuhan, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Semoga semua diberkati dan bersyukur pada Tuhan, oleh karena kita diberkati dan masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang sakit, kita tetap mendoakan Tuhan memberikan kesehatan, pemulihan, sehingga tetap Bapak Ibu boleh semangat percaya Tuhan menyembuhkan. Bapak Ibu, Mama dan Opa yang berulang tahun, selamat menikmati berkat Tuhan setahun yang sudah berlalu, dan biarlah tahun-tahun yang akan kita lalui, nama Tuhan juga tetap dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, Mama dan Opa, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan
Hari ini kita akan membaca dari 1 Petrus pasal 3. Ayat 8 sampai 12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab memberikan judul Kasih dan Damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Minggu depan, hari Minggu itu udah Minggu Prapaskah kelima, lalu Palmarum, dan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Oma dan Opa yang berbahagia, bacaan kita mengingatkan akan kehidupan kita, akan hubungan kita. Kalau kita baca dari ayat 1, tentu tentang hubungan suami dan istri. Nah, Petrus membuat surat ini sebetulnya kepada jemaat di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yang ditulis melalui perantaraan Silvanus. Surat ini menyangkut banyak hal. Tentu yang terutama adalah hubungan suami istri, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 7, dan ayat 8 diawali dengan kata dan akhirnya. Kata ini mengandung arti kesimpulan atau akhir dari surat Petrus. Petrus mengartikan bahwa pola hubungan yang benar dalam hubungan dengan sesama, dengan orang Kristen, itu termasuk tentu suami istri, kuncinya, prinsipnya adalah kasih. Tidak mungkin hubungan suami istri tanpa kasih. Begitu juga dengan hubungan sesama kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, juga tentang kasih. Kasih sungguh didengungkan, diperdengarkan, diwartakan sedemikian rupa, karena memang kasih itu sebagai prinsip hidup. Disimpulkan, Petrus mengatakan, hendaklah seia sekata. Kalau kita baca mulai dari ayat 8 itu, hendaklah kamu seia sekata. Seia sekata ini akan terwujud tentunya kalau jika semua orang saling mendukung. Jika semua orang setuju. Dalam hal itu tentunya adalah kehendak Allah. Setuju melakukan kehendak Allah. Setuju melakukan yang baik. Bukan kehendak manusia, bukan kehendak perorangan, bukan kehendak siapa yang berkuasa, tetapi melakukan kehendak Allah. Lalu seperasaan, simpati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Merasakan kesedihan. Kalau kita melihat masih banyak orang yang berkekurangan, mungkin makan sehari juga tidak tentu.
Nah, dalam kesempatan ini saya mengingatkan kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan untuk ikut merasakan dengan berbagi. Panitia Paskah membawa kita semua aksi puasa Paskah kita. Sehari kita makan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mari kita mengurangi porsinya dengan aksi puasa Paskah. Dan kita memberikan pada aksi puasa Paskah itu. Kita bekerja sama dengan mitra Ceria Anak untuk berbagi berkat bagi saudara-saudara kita seiman di daerah, di pedesaan, di pelosok, yang tentu menurut kita, bagi kita kecil, tetapi bagi saudara-saudara kita itu sangat berarti. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk berbagi melalui aksi puasa Paskah ini. Kita berbagi seperasaan dengan mereka. Apa yang mereka rasakan, kekurangan, kita sedikit juga ikut merasakannya. Bagaimana kita makan, mungkin bisa 3 kali kita makan, tapi porsinya kita kurangi. Atau, puji Tuhan, kalau kita biasa makan 3 kali, lalu kita makan 1 kali, yang 2 kalinya itu kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita. Itulah seperasaan, simpati, merasakan apa yang diri orang lain rasakan juga. Lalu mengasihi saudara, memiliki kasih persaudaraan yang sangat kuat. Layaknya saudara kandung, layaknya saudara yang sedara. Mengasihi saudara bukankah itu hal yang baik? Bahkan di Mazmur juga sungguh alangkah baiknya bila kita semua hidup rukun, saling mengasihi. Kasih sungguh besar kuasanya. Lalu penyayang. Penyayang itu mesra, ramah, lemah lembut, berbelas kasih. Sifat ini mengandung banyak kekuatan ketika kita bergaul dengan orang penyayang. Tentu kekuatan penyayang itu akan melekat juga dalam kehidupan kita. Rendah hati, yaitu sederhana. Namanya rendah hati, ya sopan, murah hati, tidak sombong. Menganggap orang lain sama dengan kita, apapun kondisinya. Menganggap orang lain juga sama kita menganggap diri kita sendiri. Tidak menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Tidak menganggap orang lain tidak berguna. Tetapi baiklah kita merendahkan hati kita dan kita sejajar dengan orang lain. Di tengah penderitaan, mereka ikut merasakan. Namun dengan saling solider sebagai jemaat, sebagai suami istri, maka jemaat mendapatkan kekuatan untuk bertahan baik secara fisik maupun secara rohani. Ayat 9, jika kita berhubungan dengan masyarakat, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Hendaklah kamu memberkati. Memberkati dalam hal di sini adalah memberikan sesuatu yang positif. Baik seperasaan tadi sudah kita singgung di atas. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, surat Paulus ini, hendaklah kamu memberkati supaya kamu memperoleh
konteks di Indonesia saat ini, puji Tuhan, COVID sudah sangat-sangat menurun, tapi prokes masih tetap harus kita jalankan. Dengan kehidupan kita, penderitaan yang kita alami, percaya Bapak Ibu, saudara-saudara, oma dan opa, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan memberikan penolong bagi kita. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita. Tangan Tuhan senantiasa menuntun kita, menolong kita, melewati hari-hari yang menyulitkan. Dan kita tiba hingga saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Di ayat 12 ditutup dengan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ketika kita berserah kepada Tuhan, dan kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan mendengarkan permohonan kita. Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya. Tentu yang terbaik diberikan bagi kita. Hendaklah kamu memberkati untuk menjadi berkat. Hendaklah kamu memberkati untuk memperoleh berkat. Itulah firman Tuhan sebagai pedoman kita hari ini untuk melakukan segala tugas panggilan kita sebagai saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita telah memuji Tuhan, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang Tuhan telah berikan kepada kami, dan kami sampai sekarang masih dalam keadaan baik-baik. Ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintah ya Tuhan yang mengendalikan COVID, yang Tuhan yang membuat peraturan-peraturan baik PPKM maupun menyediakan sarana-sarana yaitu imunisasi baik booster maupun vaksin ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai pemerintah supaya dapat dengan bijaksana, dengan hikmat Tuhan dapat menyalurkan vaksin dan juga vaksin booster untuk ke seluruh daerah di Indonesia ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberi kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi pandemi yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan kalau boleh ya Tuhan, biarlah bisa lenyap dari pandemi ini dari Indonesia maupun dari dunia ini ya Tuhan, supaya kami dapat beraktivitas seperti dulu lagi. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi sekolah-sekolah yang akan dibuka secara onsite ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, biarlah anak-anak sekolah dapat sekolah seperti biasa, seperti dulu lagi ya Tuhan, supaya mereka dapat berkumpul bersama teman-temannya dan dapat dipelajarin oleh guru mereka sendiri secara langsung. Tuhan sendiri akan menolong. Kami berdoa juga bagi kebaktian kami ya Tuhan yang selama ini diselenggarakan secara online ya Tuhan. Kalau boleh ya Tuhan, biarlah kami dapat berbakti seperti dulu lagi. Kami dapat langsung onsite, kami datang ke gedung gereja dan kami langsung dapat mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama dalam gedung gereja. Ya Tuhan, Tuhan sendiri akan menolong kami dalam keadaan ini. Tuhan memampukan kami dan Tuhan juga akan senantiasa menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kurangan kami. Hanya ke dalam tangan-Mu kami naikkan doa dan yang kurang sempurna ini. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan senantiasa menjadi pandu setiap langkah kita
untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri doa keluarga hari ini, kita akan menaikkan satu pujian dari Kidung Keesaan 423, bait ketiga dan keempat. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Seluruh jalan hidupku tetap rahasia. Sebelum ku jumpa ajalku dan nampak wajah-Nya, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, ketika kita merenungkan firman Tuhan dan kita memuji nama Tuhan, ku heran Allah mau memberi. Siapa kita sehingga Tuhan masih mengasihi kita? Biarlah kekaguman kita akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita juga kita wujudkan bagi kehidupan kita dengan sesama kita dimanapun kita berada. Ku heran Allah mau memberi, karena Allah adalah kasih. Itulah teladan kehidupan kita, mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati kita semuanya.